Baik, shalom pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya, Pendeta Mel Atok dalam acara Cahaya Iman Kristen Protestan. Dan saya berharap bahwa pemirsa Sindo TV Kupang dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini saudara-saudara, di minggu-minggu sengsara saya akan berbagi berkat seputaran topik-topik yang ada kaitannya dengan minggu-minggu sengsara. Namun sebelum kita memulai acara ini lebih dalam lagi, lebih luar biasa lagi tentunya, mari kita memulai dalam doa dan kita berdoa. Maha besar Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Hamba bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi hamba untuk bisa berbagi berkat kepada basudara semua di kota Kupang dan sekitarnya. Sejauh Sindo TV Kupang ini dapat ditangkap siarannya, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar semua yang menonton, menyaksikan Cahaya Iman Kristen Protestan ini diberkati oleh Tuhan, karena Tuhanlah yang memampukan kami untuk melayani melalui Cahaya Iman Kristen Protestan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah kepada semua pemirsa Sindo TV Kupang. Kiranya Tuhan mengurapi hamba dan mengurapi semua penonton, sehingga pada saat ini kami mendapatkan berkat yang spesial dari pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Baik pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, kali ini saya akan menyoroti satu topik di minggu-minggu sengsara ini, yaitu belajar dari kegagalan Simon Petrus. Ya, jadi kita mau belajar dari kegagalan seorang tokoh yang ternama, tokoh yang terkenal dalam dunia perjanjian baru, salah satu murid Kristus yang cukup menonjol dalam beberapa peristiwa di dalam Alkitab, yaitu Simon Petrus. Dan pembacaan yang akan saya pilih untuk kita belajar bersama-sama teks ini dalam Injil Matius, saudara-saudara, pasalnya yang ke-26, mulai ayat 69 sampai ayatnya yang ke-75. Sekali lagi, Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayatnya yang ke-75. Pemirsa di rumah bisa menyiapkan alat tulis, kertas untuk mencatat ayat-ayat ini sehingga kita bisa belajar lebih dalam lagi berkaitan dengan topik ini yang tentunya akan memberkati saya dan saudara. Saya akan baca Injil Matius pasal 26 mulai ayat 69 sampai ayat 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Ayat 70. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ayat 74. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian jauh pembacaan firman Allah bagi saya dan saudara pada sore ini berkaitan dengan topik belajar dari kegagalan Simon Petrus di minggu-minggu sengsara ini. Kekasih Tuhan, pemirsa Sindo TV yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu bagaimana reaksi saudara ketika mendengar khotbah yang topik pembahasannya adalah menyoroti kegagalan Simon Petrus. Saya jumpai
bahwa begitu banyak orang yang ketika mendengar tentang tokoh ini, Petrus, apalagi menyoroti kegagalannya, tidak sedikit orang yang bereaksi secara negatif. Tidak sedikit orang yang kemudian mengecam Simon Petrus. Mungkin ada orang-orang yang berkata, orang yang satu ini hanya banyak ngomong, besar mulut, tapi kenyataannya dia menyangkal Yesus Kristus. Kenyataannya dia jatuh juga. Kenyataannya dia gagal juga. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang sama saudara, sebenarnya kejatuhan Simon Petrus ini bukan kejatuhan yang main-main. Ini boleh dikategorikan kejatuhan kelas berat. Kenapa saya bilang kejatuhan kelas berat? Saudara yang kurang simpati sama Petrus, saudara yang terlampau menghakimi Petrus, menjudge Petrus, dan mengata-ngatai Petrus dengan berkata, mulut besarlah, tidak bisa pegang janjilah, dan lain sebagainya. Tapi tahukah saudara, sejumlah hamba Tuhan, sejumlah teolog menyoroti kasus ini dan mereka berkata, sebenarnya tidak selamanya negatif yang kita temui dari kasus ini. Saudara tahu, seorang teolog, seorang tokoh, seorang rohaniawan bernama William Barclay, dia mengatakan bahwa sebenarnya Petrus adalah seorang yang gagah berani. Kenapa? Anda tahu waktu di Taman Getsemani, satu-satunya orang yang berdiri dan menghadang itu pasukan yang begitu banyak, bahkan mengangkat atau mengambil sebilah pisau lalu memotong telinga hamba imam besar yang bernama Malkus, itu adalah Petrus. Dengan kata lain begini, saudara orang Kupang, Anda bayangkan malam itu semua orang gemetar, semua orang ketakutan, sebab saudara-saudara, Petrus sebenarnya termasuk berani, sebab kejatuhannya itu adalah satu kejatuhan yang sebenarnya situasinya tidak bisa dimasuki oleh orang lain atau tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena Petrus satu-satunya orang yang berani menghadapi serdadu-serdadu itu, ya. Dan kemudian di halaman rumah imam besar pun Petrus ada di sana. Nanti setelah jeda berikut saya akan kembali untuk berbagi berkat lebih dalam lagi berkaitan dengan topik ini. Jangan ganti channel Anda. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, shalom pemirsa Sindo TV Kupang, kembali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok dalam Cahaya Iman Kristen Protestan. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita masih dalam topik belajar dari kegagalan Simon Petrus. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, topik ini menarik. Sekali lagi ya, apa yang dialami oleh Petrus, ini satu pengalaman yang tidak mudah saudara-saudara. Ingat, dia satu-satu orangnya yang tampil gagah berani untuk membela Tuhan Yesus dengan ambil tindakan memotong telinga seorang hamba imam besar yang bernama Malkus. Dan di halaman rumah dari imam besar tidak ada orang lain, hanya Simon Petrus yang ada di situ. Dan Barclay menambahkan, tidak mungkin
Petrus melakukan itu kalau tidak punya kasih kepada Yesus Kristus. Jadi, saudara yang terlampau cepat mengecam Simon Petrus, pesan saya hati-hati saudara ya. Saya pernah baca satu ilustrasi ya. Misalnya kalau saudara nonton sepak bola, misalnya apa ya? Real Madrid lawan Barcelona misalnya ya, atau saya nonton Real Madrid lawan Barcelona, lalu katakanlah Barcelona kalah gara-gara kegagalan Puyol ya, sebagai bek pertahanan belakang tidak bisa menjaga penyerang Madrid, lalu kemudian misalnya kebobolan gol, dan saya adalah pemain sepak bola, saya juga posisi bek tapi antara RT di Kelurahan Oepura. Saudara bisa bayangkan, saya memang di antara RT sekelurahan Oepura saya juara dan saya posisi back. Lalu kemudian saya nonton Barcelona kalah gara-gara Puyol tidak mantap atau ya namanya tidak konsentrasi atau bagaimana, lalu kebobolan. Saudara, pertanyaannya begini, layakkah saya lalu mengatakan ini Puyol ini terlalu bodoh? Saudara bayangkan, Mel Atok back kelas Kelurahan Oepura bisa mengkritisi back kelas dunia Puyol yang adalah back Barcelona. Menurut saya tidak layak. Artinya begini, kalau saudara tidak mengerti kondisi Petrus pada waktu itu, lalu seenak-enaknya kita mengecam dia, saya rasa Anda tidak ngerti sungguh-sungguh seperti apa keadaan waktu itu. Siapapun pengikut Yesus pasti akan dibunuh. Tetapi Petrus berani memberi warna dengan melawan orang-orang yang ada di Taman Getsemani. Dan Petrus juga satu-satunya orang yang ada di halaman rumah imam besar. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, Pendeta Budi Asali, seorang pendeta yang saya suka teorinya. Dia berkata saudara-saudara bahwa hanya sedikit orang yang mempunyai keberanian seperti Simon Petrus. Sebab Simon Petrus jatuh di dalam situasi yang tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Saya percaya kalau saya dan saudara pada waktu itu, mungkin kita akan seperti murid-murid yang lain. Kita meninggalkan Yesus. Tapi Petrus, orang Kupang bilang, bae sonde bae. Dia masih kasih tunjuk bahwa beta sayang Yesus. Walaupun kondisinya sangat berat pada malam itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan soroti yang paling pertama. Seperti apa kejatuhan Simon Petrus. Kejatuhan Simon Petrus ini berkaitan dengan penyangkalannya, saudara-saudara. Penyangkalannya ada 3 kali. Kalau saudara lihat penyangkalan yang pertama, ketika seorang hamba perempuan datang kepada dia di dalam Matius pasal 26. Ayat 69 sampai ayat 70. Saudara bisa perhatikan di situ. Dikatakan demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Lalu di ayat 70. Tetapi ia, Petrus, menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Jadi saudara-saudara, kita belajar dari kegagalan Simon Petrus. Sekali lagi, bukan untuk kita mengecam dia, tapi kita menarik pelajaran-pelajaran penting. Supaya dalam minggu-minggu sengsara ini, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di dalam mengiring Kristus di zaman ini. Ya. Jadi penyangkalan yang pertama, memang Petrus menyangkal di depan semua orang. Ketika seorang hamba perempuan menanyakan dia, bukankah engkau bagian dari Yesus Kristus? Dan Petrus tidak tanggung-tanggung menyangkalnya di depan umum. Saudara-saudara, dari mulut yang sama, ya Yesus pernah bertanya kepada murid-murid termasuk kepada Petrus, Petrus, menurut engkau siapakah saya? Lalu Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ya. Tetapi sekarang dari mulut yang sama yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang tinggi. Dari mulut yang sama di depan semua orang dia berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Dia menyangkal Yesus di depan semua orang. Tentu kekasih-kekasih Tuhan, apa yang Petrus lakukan ini bertentangan dengan ajaran gurunya. Gurunya pernah mengajarkan atau Tuhan Yesus pernah mengajarkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayat 33, Tuhan Yesus bilang begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga.
Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Waktu Tuhan Yesus lagi top, waktu Tuhan Yesus lagi disukai, waktu orang lagi berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, maka Petrus selalu ada di depan. Petrus selalu tunjukkan bagaimana kedekatannya dia dengan Tuhan Yesus Sang Guru. Tetapi kali ini di depan semua orang, ketika Yesus sedang ditangkap, Yesus sedang ditekan, Yesus sedang mengalami satu kondisi yang tidak seperti biasanya, Petrus memilih untuk mengatakan di depan semua orang, saya tidak kenal orang itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penyangkalan pertama dari Petrus. Penyangkalan kedua dan penyangkalan ketiga akan saya lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pemirsa Sindo TV, Anda masih setia untuk mengikuti acara Cahaya Iman Kristen Protestan. Kita akan lanjutkan saudara-saudara. Jadi ada waktu di mana Petrus mengaku Mesias, engkau Mesias anak Allah, ya. Tapi kemudian juga menyangkal. Inilah saudara ya, kadang-kadang orang suka naik turun. Ada rohani kondisi di mana naik luar biasa. Orang punya semangat bernyala-nyala. Mau pelayanan inilah, mau pelayanan itulah. Yang saya khawatirkan, gaya model begitu itu sebenarnya gaya gegabah. Ya, sebentar naik, sebentar turun. Seperti itulah Petrus. Dan kemudian saudara-saudara, dari penyangkalan pertama ini, dari kejatuhan Petrus, penyangkalan pertama, kita akan masuk ke penyangkalan kedua di ayat 71 sampai ayat 72 ketika seorang hamba lain datang lagi kepada Petrus. Ayat 71 dan ayat 72. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara-saudara, ini lebih parah lagi. Tadi dia hanya bilang, saya tidak tahu apa yang engkau maksud. Sekarang disertai dengan sumpah. Ya, beta sumpah. Nah, ini orang Kupang. Beta sumpah besan kenal sandia. Saudara, Anda patut curigai orang-orang yang suka sumpah. Demi, nah ini saudara, kan di Kupang banyak nih, apa-apa demi, beta nih, satu kali beta punya kenalan. Ini orang yang mafia, tukang tipu orang keliling kampung, ya. Nah, satu kali dia beli rokok nih, dia tipu sang ini paman, dia bilang paman kasih rokok 2 slov lah. Nanti balik bayar. Saudara tahu ini mulu manis, balik bayar nanti. Paman tidak bisa ini. Ini kalau kota hancur karena bom, usaha, chaos. Ini bisa hancur karena bom. Jadi dia bilang paman sudah percaya beta. Saudara tahu dia angkat tanah. Dia makan di paman pemuka. Ini orang. Paman sudah percaya beta makan tanah. Satu tangan dia sese di mulut.
Beta tahu dia makan dan pergumulan berat. Tapi paman langsung bingung. Langsung paman bilang, bibi angkat dulu 2 salopin. Dan dia pergi sampai hari paman sampai ketemu dia lagi. Nah saudara-saudara, hati-hati dengan orang yang cepat sumpah ya. Saya melihat apa yang dialami oleh Simon Petrus ini adalah kejatuhan yang begitu bertahap ya. Awalnya masih biasa-biasa. Yang kedua, tambah parah lagi. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentu ini bagian yang perlu kita perhatikan. Supaya jangan terulang saudara-saudara di dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Setan kalau menguji kita, setan kalau mau menjatuhkan kita, dan dia lihat pencobaan pertama Anda jatuh, maka percaya pencobaan kedua itu akan lebih parah. Saudara kalau pernah nonton tinju, kalau petinju, dia bertinju lalu mungkin dia pukul kena lawannya dan lawannya sempoyongan, itu yang terjadi, petinjunya semakin bernafsu untuk menjatuhkan lawannya. Dia orang kupamen dia akan furfar. Nah begitu. Jadi Petrus ketika pencobaan pertama, Petrus mengalami kegagalan. Pencobaan kedua, kegagalannya lebih hebat lagi. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita pelajari di dalam Injil Lukas misalnya, dikatakan seorang lain. Ya saya baca buat saudara. Di penyangkalan yang kedua ini, Lukas 22 ayat 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Lalu dalam Markus dikatakan hamba perempuan itu, yang pertama tadi, dia datang lagi melihat Petrus. Ya, Markus 14 ayat 69. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini adalah seorang dari mereka. Sedangkan dalam Injil Yohanes 18 ayat 25 dikatakan bukan satu orang tapi banyak orang ya. Yohanes 18 ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam, kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Saudara lihat, penyangkalan pertama cuma satu hamba perempuan. Penyangkalan kedua baik dalam Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, bahkan Injil Yohanes itu akumulasi dari jumlah orang yang lebih banyak. Artinya apa? Hati-hati saudara, kalau Anda jatuh dalam tantangan yang pertama, lalu Anda tidak bangkit, Anda tidak melekat kepada Tuhan, maka yang terjadi kejatuhan kedua bisa jadi lebih parah seperti yang dialami oleh Simon Petrus. Mari kita masuk dalam penyangkalan yang ketiga. Seperti apa penyangkalan yang ketiga? Jelas ini lebih parah lagi. Kalau di penyangkalan kedua, Petrus hanya bersumpah. Di penyangkalan ketiga, Petrus bersumpah plus mengutuk. Bayangkan saudara. Yang pertama bilang, saya tidak kenal. Yang kedua, sumpah. Yang ketiga, sumpah plus kutuk. Mari kita lihat ayatnya. Matius 26, ayat 73 dan 74. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara, mengutuk di sini bukan Petrus mengutuk Tuhan Yesus, bukan. Ini seperti mengutuk diri, ya. Sumpah, kalau saya percaya biar nanti kilat sambar sambeta. Betul, sungguh mati. Pokoknya kalau bet omong kosong, tabrak sambeta. Nah, saudara-saudara, ini yang dimaksudkan dalam teks ini. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ternyata kejatuhan Petrus lebih hebat lagi, ya. Ditambah lagi saudara-saudara tahu bahwa orang-orang di sana menghafal betul Petrus. Makanya di Lukas 22 ayat 59 dikatakan demikian. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Jadi ini serangan yang lebih hebat lagi. Sebenarnya Petrus mau menyangkal. Tetapi saudara-saudara, celakanya. Anda tahu, itu orang yang tadi Petrus potong di pun telinga tuh. Dia pun saudara lihat, waktu Petrus potong, dia pun telinga. Maka dia pun saudara pun tahu. Nanti saya akan baca ayatnya saudara-saudara berkaitan dengan orang atau saudara dari orang yang Petrus potong telinganya itu. Setelah jeda berikut saya akan kembali.
Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Talkshow Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah kepada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih pemirsa Sindo TV Kupang. Anda masih setia untuk mengikuti acara Cahaya Iman Kristen Protestan. Saya akan melanjutkan saudara-saudara berkaitan dengan kejatuhan Petrus di penyangkalan yang ketiga tadi. Memang penyangkalan ketiga lebih parah lagi saudara-saudara, karena Petrus mau mengelak pun tidak bisa. Ya, yang saya janjikan tadi kepada saudara bahwa ternyata ada keluarga dari orang yang Petrus potong telinganya itu tahu sama Petrus, ya. Dari mana ayatnya? Mari kita lihat Yohanes 18 ayat 26, ya. Yohanes 18 ayat 26 mengatakan begini. Ia menyangkalnya, katanya bukan kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Lu yang potong memang saudara nih nah. Lu mau lari di mana? Tanda lu muka nih. Ya, andai kata dikariting lu kariting nih lu nih. Iya kan? Tanda setengah mati sampai Petrus, bukankah engkau yang kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Makanya di ayatnya yang ke-73 diberi kata di sana, mereka bilang pasti dia. Ya, saudara perhatikan di Matius 26 ayat 73. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau. Tidak mungkin salah. Kok ini satu yang korban pun keluarga lihat dia nah. Lu nih. Saudara-saudara, nah ini ketemu mengelak karena mana? Pasti dia. Ya, kemudian saudara-saudara, kalau kita belajar lagi saudara-saudara, memang dari logatnya Petrus, ini kan logat orang Galilea. Jadi dari logatnya langsung ketahuan, lu ini orang Galilea. Saudara, saya dari ayat ini bisa kelihatan bahwa ternyata logat orang zaman itu sekalipun di Timur Tengah itu pasti daerah yang satu dengan daerah yang lain logatnya lain-lain. Logat orang Galilea ketahuan. Ya, makanya di ayat 73 dikatakan tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Garis bawahi kalimat nyata dari bahasamu. Dari New American Standard Bible dia mengatakan cara bicaramu. Ya, dari New International Version dia berkata logatmu. Lu logat itu bisa tipu. Ya, biar lu mau bilang lu Jawa para 4 tahun, kalau memang lu dasar sabu ya akan ketahuan lu pun sabu. Kalau dasar orang rote ya ketahuan lu orang rote. Lu dasar orang timur ketahuan lu orang timur, ya. Makanya ada minta maaf ya buat orang-orang sabu, rote, ya, timur. Kadang-kadang supi Jawa, susok mau tahu timur le. Jawatan tanya, orang mana? Aku orang Jakarta. Saudara bisa tahu ini logat apa? Aku orang Jakarta. Aku ini anak metropolitan. Gua mangkalnya kadang-kadang di atrium, berarti anak Keva. Ya kan? Jadi saudara tidak bisa orang menyangkal logatnya. Ya, katanya ada keluarga orang Sabu pulang dari Sabu, lihat adik-adik dong badan su bagus, dia bilang John, gue gasak-gasak kalau su gede begini macam. Nah saudara mau pi berapa banyak tahun, seorang tahu, tapi emang aku orang Sabu kan, begitu, ya kan? Berapa banyak orang Kupang yang model begitu, sok ngomong Jawa, gua malas banget tuh makan di warteg itu tuh nasinya noe banget.
Nah ini orang mana nih? Nasinya noe banget. Mangganya gede-gede banget, podak dong. Orang mana nih? Orang Kupang. Ya jadi saudara, maksud saya begini. Petrus dari logatnya orang tahu, ini dia sudah nih orang Galilea, dia mau tipu siapa? Nah kekasih Tuhan, ini kejatuhan Simon Petrus. Pelajarannya apa? Pelajarannya tidak lain, tidak bukan saudara-saudara. Memang kalau orang jatuh dalam dosa, lalu dosanya tidak pemberesan, percayalah dosa akan menarik orang semakin rendah, semakin jatuh dan semakin jatuh. Anda ingat Yunus, Tuhan panggil pergi pelayanan, lari saudara-saudara ke Tarsis, ya. Lari ke Tarsis, lalu apa yang terjadi di sana? Naik kapal, di dek paling bawah, tidur nyaman-nyaman. Tuhan buang ke dasar laut, ikan besar telan. Jadi orang yang jauh dari Allah, orang yang jatuh dalam dosa dan tidak mau bangkit pada kejatuhan-kejatuhan pertama dan membiarkan hidupnya terus ada dalam kejatuhan, maka makin lama kejatuhannya makin parah. Ini pelajaran yang bisa kita dapat dari kejatuhan Simon Petrus. Saudara-saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh? Semua kita pernah jatuh. Saya pernah jatuh. Anda yang nonton, semua orang pernah jatuh, pernah gagal. Tapi pesan saya, kalau saudara jatuh, jangan berlama-lama dalam kejatuhan. Sebab setan akan sangat senang dengan orang-orang yang tidak mau bangkit. Setan akan senang dengan orang-orang yang setelah jatuh tetap mencintai kejatuhan itu atau bersantai-santai dengan kejatuhan itu. Saudara-saudara dengar baik-baik. Ini waktunya kita bangkit. Di minggu-minggu sengsara ini, ketika kita belajar tentang kejatuhan Petrus, sebenarnya ada satu pesan kuat untuk mendesak saya dan saudara bangkit. Baik saudara yang suami, saudara yang istri, saudara orang muda, pelayan-pelayan Tuhan, saudara yang dulu aktif melayani Tuhan sekarang jatuh karena satu dan lain hal. Dengar baik-baik, jangan berlama-lama dalam kejatuhan saudara. Teman saya pernah jatuh dan saya pergi sama dia, saya bilang saya tidak lebih baik dari kamu. Saya tidak pergi dan menghakimi dia. Lu dasar putar balik. Saya tidak mau omong begitu. Saya juga tidak lebih baik dari teman saya yang jatuh. Saya bilang, bro, bangun. Beta soalnya lebih baik dari lu. Ayo kita melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, teman saya bangkit. Dan hari ini kami terus bergandeng tangan untuk melihat pekerjaan Tuhan semakin maju. Jadi, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat penyangkalan ketiga itulah ayam berkokok. Atau bahasa Kupang bilang, ayam kokoreo. Saudara, pertanyaannya sekarang, saya tidak tahu dengan pemirsa Sindo TV Kupang, tapi saya coba buka pertanyaan kepada jemaat atau pendengar saya ketika saya khotbah. Saya tanya, ayam berkokok berapa kali? Oh, bingung-bingung. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang ambil posisi diam. Berapa kali? Tahu? Pernah baca Alkitab ke sonde, saudara-saudara. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Jadi sebenarnya saudara-saudara, ayam itu berkokok 2 kali, ya. Tapi di mana ayatnya? Nanti setelah jeda berikut saya akan kembali kasih tahu itu kokoreo 2 kali. Tuhan berkati. Ingin menikmati panorama alam, wisata dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT dalam nuansa Nusa Tenggara Timur pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.
Pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan lagi topik kita, belajar dari kegagalan Simon Petrus. Jadi saudara-saudara, memang Petrus pada waktu menyangkal Yesus, disitulah ayam berkokok. Ya, mari kita lihat ayatnya di dalam ayat 74 dan ayat 75 dari Injil Matius 26 tadi. Ya, ayat 74 dan ayat 75 dikatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ya, ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, di sini tidak kasih tahu berapa kali. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Pertanyaannya, berapa kali berkokok? Ayamnya berkokok 2 kali. Jadi kalau saudara baca satu kasus dalam Alkitab, satu cerita, itu jangan hanya monoton dari Injil Matius. Harus lihat Injil Markus, harus lihat Injil Lukas, harus lihat Injil Yohanes, yang mungkin sekali akan melengkapi apa yang kurang pada Injil yang lain. Nah, contohnya di Matius tidak kasih tahu berkokoknya berapa kali. Jadi orang bisa menyimpulkan 1 kali berkokok. Sebenarnya 2 kali berkokok. Mari perhatikan Markus pasal 14 ayat 30. Ya, Markus 14 ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali. Nah, itu dia. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lebih dimantapkan lagi dalam Markus 14 ayat 72. Markus 14 ayat 72. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ya, ini kejatuhan Simon Petrus dalam 3 kali penyangkalannya itu. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam hal berikut berkaitan dengan belajar dari kejatuhan Simon Petrus atau kegagalan Simon Petrus ini. Pertanyaan yang kedua, apa penyebabnya Petrus gagal? Ya, apa penyebabnya Petrus jatuh? Apa penyebabnya Petrus menyangkal Yesus? Saya dapati saudara-saudara, kalau Anda mau tahu, kita kembali ke peristiwa-peristiwa sebelum peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Misalnya dalam perjamuan malam. Saudara tahu, perjamuan malam itu semua orang, Yesus bilang, kalian akan tercerai-berai. Seperti yang tercatat dalam Matius 26 mulai ayat 31. Ya, Matius 26 ayat 31, lalu saya lanjut ayat 33 sampai 35. Tuhan Yesus bilang begini. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini ketika di perjamuan malam. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Lalu ayat 33. Saudara lihat, ini penyebab. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara bayangkan, semua orang diam, hanya dia sendiri sendiri. Dia bilang, siapa saja boleh goncang guru, beta sondeakan. Saudara tahu, ini sebenarnya satu kesombongan atau satu keyakinan yang luar biasa kepada diri sendiri. Ini penyebab orang jatuh. Terlalu yakin dengan diri sendiri. Ayat 34. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayat 35. Saudara pikir Petrus mau diam? Ayat 35. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ini penyebab kenapa Petrus jatuh. Petrus terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Semua teolog sepakat bahwa dia merasa lebih tahu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah nubuatkan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku. Dia bilang, tidak Tuhan. Aku, orang lain boleh goncang, aku tidak. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, dia bilang, aku rela masuk penjara. Aku rela mati bersama-sama engkau. Lukas 22, ayat 31 sampai 34. Tuhan Yesus bilang begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau
supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Bahkan dalam Injil Yohanes, dia bilang, Yesus, aku rela memberikan nyawaku bagimu. Ini orang terlalu percaya diri. Tuhan Yesus sudah berfirman, lu akan gagal. Lu akan menyangkal saya. Ya. Tetapi Petrus terlalu, ya bahasa kerennya bilang self-confidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri. Saudara-saudara, ini penyebab orang jatuh. Ya. Mungkin saudara punya skill, punya kemampuan, punya keterampilan, punya keahlian, punya kecerdasan, punya kecantikan, dilahirkan dari keluarga yang mampu. Tapi jangan sampai hal-hal ini membuat Anda kemudian berorientasi kepada diri sendiri seperti Petrus. Sebab kalau orang sudah model begitu, dengar baik-baik. Jangankan Mel Atok, Yesus pun dia tidak dengar. Dengar Bapak ini, saudara. Jangankan pendeta, jangankan ketua majelis, jangankan pengkhotbah KKR, jangankan pengkhotbah di Sindo TV Kupang. Tuhan Yesus, Petrus ini dengar. Saudara mau lihat penekanan lebih tajam dalam Injil Markus misalnya ya. Ini semua Injil mencatat hal ini. Ini supaya menjadi pelajaran bagi saya dan pemirsa di rumah. Supaya kita jangan sampai terlalu yakin dengan diri sendiri dan lupa bahwa segala sesuatu harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Markus 14 ayat 29 sampai 31. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Saudara mau lawan. Petrus terlalu rasa diri geng. Ya. Lalu ayat 30. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ayat 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Setelah jeda berikut, saya kembali. Apa kata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program talk show Baomong pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Berserah pada kehendak Tuhan, menjalani hidup sesuai firman-Nya. Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan. Ikuti Cahaya Iman, program penyegaran iman di Sindo TV Kupang, pada hari dan jam berikut. Hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT ini hari, peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT ini hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT ini hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur. Baik, pemirsa Sindo TV Kupang, kembali lagi bersama saya Pendeta Mel Atok. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa ada berkat-berkat khusus yang sudah Tuhan bagi buat saudara melalui acara ini. Saya hanya alat saja, dan saya berharap saudara disentuh oleh kebenaran firman Allah ini. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, apa yang menyebabkan Petrus sampai jatuh begitu? Sebelumnya Petrus terlalu yakin dengan diri sendiri. Petrus karena terlalu yakin dengan diri sendiri, tidak mempedulikan firman Allah. Begitulah orang-orang. Kalau sudah terlalu yakin dengan diri sendiri, punya kemampuan, punya ini, punya itu, kelebihan dan lain sebagainya, tidak mau lagi dengar omongan istri, tidak mau lagi dengar omongan pendeta, tidak mau lagi dengar firman Allah, omongan hamba Tuhan. Padahal mungkin mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saya dan saudara. Tetapi kadang-kadang keyakinan kepada diri sendiri membuat kita betul-betul lupa
akan Tuhan. Makanya saudara-saudara, hati-hatilah dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada Anda. Pakai hukum padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Ya. Semakin punya kualitas, semakin tahu diri. Semua ini datang dari pihak Tuhan dan dikembalikan hanya untuk Tuhan saja. Nah, hal berikut yang akan saya soroti saudara-saudara. Kalau begitu, apa yang perlu kita pelajari atau kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya berkaitan dengan topik ini? Belajar dari kejatuhan Simon Petrus. Saudara-saudara, untuk bisa taat, untuk bisa setia kepada Tuhan, kita tidak boleh bersandar pada kekuatan sendiri. Ya, kan ada banyak orang yang terlalu sombong rohani. Beta ini jam doa lagi bagus-bagusnya. Beta baca Alkitab, Kejadian, Wahyu, kamus, peta, kidung jemaat tuh hafal luar kepala. Jason ada dalam kepala, di luar semua. Makanya menyanyi bingung-bingung. Ya, saudara, maksud saya ialah bahwa saudara jangan bersandar kepada diri sendiri. Bahkan untuk taat saja kita perlu mengerti bahwa daging kita ini lemah. Ya, makanya saudara-saudara lihat Petrus ya. Ketika dia sudah sombong seperti itu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus suruh berdoa 3 kali. Petrus tidur berapa kali? 3 kali. Orang kalau mulai yakin kepada diri sendiri, sok bisa taat. Tentu keinginan Petrus ini baik. Saya mau bela Tuhan, saya mau masuk penjara, saya mau mati dengan Tuhan, saya akan berikan nyawa. Tentu ini niat yang baik. Tapi dasarnya salah. Dasarnya apa? Fondasinya ialah terlalu yakin dengan diri sendiri. Akhirnya doa menjadi tidak penting. Tuhan Yesus bilang, bisakah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja Petrus? Kenapa Tuhan ngomongnya di Petrus? Karena Petrus paling sombong. Ya, dan ternyata Petrus 3 kali tidur. Waktu Yesus 3 kali suruh dia berdoa. Yesus saja berdoa untuk dia, tapi dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, jadi hati-hati. Saudara, biasanya orang kalau mulai terlalu sombong, Tuhan menjadi kurang penting. Tetapi pelajaran pentingnya ialah untuk taat dan setia pun, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di gereja Anda, di pelayanan Anda. Jangan orang kuba menjamakan puji, jangan sombong rohani. Lakukan itu dengan sadar, saya bisa lakukan ini dan itu. Saya bisa khotbah, saya bisa pimpin pujian, saya bisa jadi majelis, saya bisa pengurus kaum muda, saya bisa melayani KPI ke kampung-kampung. Itu semua karena Tuhan, bukan karena saya hebat. Ya, saudara tahu keinginan untuk melayani itu siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Dan tanpa itu kita semua tidak bisa apa-apa. Ya, saya catat satu bagian firman Allah dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Paulus mengatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saya punya hati melayani di Sindo TV, bukan karena saya kebetulan kenal kru di sini, tidak. Saya yakin Tuhan yang menaruh itu. Dan kalau tanpa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan teman-teman di Sindo TV Kupang, kami tidak bisa buat apa-apa. Ini keyakinan kami. Belajar dari kejatuhan Petrus, kami tidak mau sombong. Sebab Yohanes pernah tulis apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat terakhir buat saudara pada sore ini. Ya, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kekasih Tuhan, dari kejatuhan Simon Petrus dan juga penyebabnya, kita belajar supaya kita jangan berorientasi kepada diri sendiri, bisa melayani, bisa melakukan apa saja. Itu semua karena Tuhan saja. Tidak ada karena kita, semua karena Tuhan. Baik kekasih Tuhan, saya akan berdoa buat semua pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada. Kiranya sore ini kita mendapatkan kekuatan dari acara Cahaya Iman Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba-Mu seberangkan kepada semua saudara hamba. Pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun saudara-saudara hamba ini berada. Hamba terbatas, hamba tidak sanggup, hamba tidak bisa apa-apa. Namun hamba percaya Tuhan bekerja melalui acara ini. Tuhan tolong Tuhan supaya semua kami belajar dari kejatuhan Simon Petrus. Kami tidak sedang menghakimi atau mengecam Simon Petrus secara berlebihan.
Tetapi kami juga seringkali mengevaluasi hidup kami. Kadang-kadang kami juga menyangkal Tuhan. Kami malu menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kadang-kadang kami malu berdoa ketika kami makan di restoran. Kami malu menunjukkan bahwa kami Kristen ketika kami ada di luar Kupang dan lain sebagainya. Tapi hari ini Tuhan, kami diingatkan supaya kami tidak menyangkal Yesus. Dan itu mungkin kalau kami tidak mengandalkan diri sendiri. Itu mungkin kalau kami tidak lupa berdoa. Dan itu akan menjadi kekuatan yang besar dalam kehidupan kami. Ajar kami semua Tuhan untuk mengerti. Kalau ada keinginan baik dalam hidup ini. Keinginan melayani, keinginan bertobat, keinginan berubah, keinginan setia, keinginan taat kepada Tuhan. Sesungguhnya itu dari Tuhan. Sebab kami tahu di luar Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Berkati kepala-kepala keluarga, ibu-ibu rumah tangga. Siapapun saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan acara ini dan mereka sedang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib. Jamah hamba-Mu Tuhan. Sembuhkan dia. Pulihkan dia. Dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada yang disentuh. Mungkin kami pernah jatuh. Dan melalui acara ini Tuhan sedang mengangkat kami kembali. Pertobatkan dia Tuhan. Sebab pendeta Melatok tidak bisa mempertobatkan siapa-siapa. Hanya Yesus yang sanggup mengubah pemirsa di rumah. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah keterbatasan hamba-Mu. Dan semua teman-teman di Sinda TV Kupang. Akhirnya Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan, sembah hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur buat kesempatan melayani dalam cahaya iman Kristen Protestan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik pemirsa Sinda TV Kupang dimanapun Anda berada. Demikian acara cahaya iman Kristen Protestan pada sore ini. Sampai jumpa dalam cahaya iman Kristen Protestan berikutnya. Masih bersama saya Pendeta Melatok dan tetap maju, tetap setia, tetap doakan Sinda TV Kupang supaya tetap jaya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Salam. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat suara. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
Jangan sampai ketinggalan informasi. Bagaimana NTT Ini Hari? Peristiwa teraktual dan dipercaya, semuanya terangkum dalam NTT Ini Hari. Hadir setiap hari pada jam berikut. NTT Ini Hari, program berita terkemuka dan terpercaya hanya di Sindo TV Kupang, televisi referensi Nusa Tenggara Timur.